Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Melina Sapali, nomor stambuk A221-18101. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang proses hidrologis air. Proses hidrologis merupakan konsep penggambaran pergerakan air antara lautan, badan air permukaan seperti danau, sungai, atau rawa, air tanah, atmosfer, dan biosfer yang dapat berwujud sebagai benda cair atau gas ataupun padat. Air yang berpindah antara reservoir atau tempat penyimpanan air memiliki massa total yang tetap sama. Adapun jumlah volume air berdasarkan reservoir atau tempat penyimpanan air, yaitu pada aliran sungai memiliki volume air 0,0017 km kubik dan total dalam air yaitu 0,001%. Proses siklus hidrologis terbagi menjadi 9 bagian, yaitu yang pertama, evaporasi. Evaporasi merupakan penguapan atau peristiwa berubahnya air menjadi uap air yang ada di permukaan bumi karena adanya energi matahari dan naik ke lapisan atmosfer. Yang kedua, transpirasi. Transpirasi merupakan penguapan perubahan air menjadi uap air yang berasal dari jaringan hidup tanaman yang terletak di atas permukaan tanah. Yang ketiga, evapotranspirasi. Evapotranspirasi merupakan proses penguapan air dari permukaan tanah ke atmosfer yang berarti penguapan dari seluruh air dan makhluk hidup atau kombinasi dari evaporasi dan transpirasi. Tahapan inilah yang paling mempengaruhi pada siklus hidrologis. Yang keempat, sublimasi. Sublimasi merupakan penguapan yang terjadi di kutub atau puncak gunung di mana adanya proses perubahan es menjadi uap air tanpa mengalami fase cair terlebih dahulu. Perairan di dalam siklus hidrologis sangat sedikit, khususnya siklus hidrologis panjang. Yang kelima, kondensasi. Kondensasi merupakan perubahan wujud uap air menjadi partikel di titik air dengan ukuran sangat kecil setelah proses penguapan. Yang keenam, adveksi. Adveksi merupakan perpindahan awan yang telah terbentuk dari satu titik ke titik lainnya dalam posisi horizontal. Misalnya, dari posisi di atas perairan menjadi di atas daratan. Yang ketujuh, presipitasi. Presipitasi merupakan proses pencairannya awan menjadi butiran air akibat suhu udara yang tinggi dan dapat juga dikatakan bahwa peristiwa jatuhnya air dari atmosfer menuju ke permukaan bumi. Yang kedelapan, runoff. Runoff merupakan limpasan permukaan atau aliran air di atas permukaan tanah akibat hujan datang lebih cepat daripada kecepatan tanah yang menyerapnya. Yang kesembilan, invitasi. Invitasi merupakan proses absorpsi air hujan ke dalam pori tanah menjadi air tanah. Selanjutnya, jenis-jenis proses hidrologis. Yang pertama, hidrologis pendek atau yang berada di wilayah lautan, yaitu evaporasi di lautan, pada kondensasi di mana penurunan suhu karena perbedaan ketinggian, dan pada presipitasi di mana turunnya hujan yang jatuh di permukaan lautan. Yang kedua, hidrologis sedang atau wilayah daratan dekat dengan lautan, di mana pada evaporasi hasil uap air bergabung dengan uap air dari reservoir
lainnya, dan makhluk hidup. Adveksi di mana terbawa angin hingga ke daratan, dan pada presipitasi di mana turunnya hujan yang jatuh di permukaan daratan. Yang ketiga, hidrologis panjang atau wilayah pegunungan, uap air mengalami sublimasi. Pada kondensasi, di mana awan yang terbentuk mengandung kristal es. Dan pada adveksi, di mana awan bergerak menuju daratan, dan juga pada presipitasi, di mana hujan yang terbentuk adalah salju yang kemudian terakumulasi dengan gletser. Gletser ini di daratan akan mencair dan hasilnya air tersebut akan mengalir dan membentuk aliran air sungai dan akan bergerak menuju laut kembali. Demikian materi yang telah saya paparkan mengenai proses hidrologis air. Saya Meilina Sampali mengucapkan terima kasih.